Remaja 16 tahun ini, hidup sendirian di rumah reot, ibu meninggal, ayah pergi dan nikah lagi. Bocah usia 16 tahun ini hidup sendirian di sebuah rumah yang reot. Ia adalah Siti Nuraida, siswi kelas 10 SMK di Pandeglang. Siti ditinggal ibunya meninggal saat dirinya masih kecil. Sementara sang ayah menikah lagi dan tak ada kabar. Namun siapa sangka, Aida, sapaan Nuraida, sudah bertahun-tahun hidup sendiri di sebuah rumah reot di Desa Cimanggu, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Saat tribunbanten.com berkunjung pada Rabu tanggal 7 April tahun 2021, tampak rumah tersebut berukuran 6 kali 8 meter persegi, dengan 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, ruang keluarga dan dapur. Namun, material rumah hanya terbuat dari kayu dan bilik bambu yang tampak berlumut nan lapuk. Tampak rumah peninggalan nenek dari Aida itu pun miring dan hampir ambruk lantaran sejumlah pondasi rumah berbahan kayu tersebut sudah lapuk. Saat didatangi, kebetulan hujan turun dan sebagian genting rumah yang sudah berlumut itu pun bocor. Rumah itu berbentuk panggung rendah dengan lantai kayu dan bambu. Melongok bagian dalam rumah, baik ruang tamu, ruang tidur maupun dapur, tak tampak perabotan rumah tangga seperti lemari es maupun tempat piring dan gelas. Lemari pakaian pun hanya berbahan plastik. Untuk memasak, Aida mengandal tungku dengan bahan bakar kayu di pekarangan rumah. Kisah hidup Siti Nuraida berawal saat ibundanya meninggal karena sakit yang diderita pada 2005, saat dirinya berusia 3 tahun. Tak lama kemudian, ayahnya pergi meninggalkan rumah setelah menikah dengan perempuan lain dan tak kunjung kembali. Sejak saat itu, ia hanya mendapat perawatan dan kasih sayang dari kakak perempuannya yang belum beranjak dewasa serta saudara yang juga tinggal bertetangga. Dan saat berusia 13 tahun atau masuk sekolah SMP, kakak perempuannya memutuskan menikah dan mengharuskan tinggal bersama suami di wilayah lain, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Sejak itu, ia mulai hidup mandiri. Untuk makan sehari-hari, kadang ia memasak sendiri. Namun, ia juga kerap makan di rumah saudaranya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Dan pada awal 2021 atau 3 bulan lalu, Aida mendapat tanggung jawab baru. Sang kakak perempuannya bercerai dan memutuskan merantau bekerja di Jakarta. Sang kakak menitipkan anaknya bernama Aisyah yang masih berusia 8 tahun kepadanya. Aida kini duduk di kelas 10 di SMK Cimanggu, sedangkan keponakannya bersekolah di SD Negeri 1 Cimanggu. Tinggal sejak kecil di sini sejak 2005. Ibu saya sudah tidak ada sejak saya berumur 3 tahun. Ayah saya sudah meninggalkan saya sejak masih kecil. Kawin lagi, kenang Aisyah saat ditemui tribunbanten.com di rumahnya. Sang kakak mengirimkan uang Rp800.000 setiap bulan untuknya. Aida pun berusaha mengatur uang dengan jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah mereka berdua. Tak jarang uang kiriman dari sang kakak datang terlambat dan memaksanya menahan lapar. Aida tak mau mengeluh meski uang kiriman itu kurang mencukupi dan kadang datang terlambat. Sebab, ia tidak ingin menyusahkan sang kakak yang tengah berjuang bekerja untuk mereka berdua. Kalau biaya hidup saya dikasih uang sama kakak saya yang sedang kerja di Jakarta. Dikirim Rp800.000 sebulan untuk kebutuhan sekolah dan makan, ungkapnya. Keluarga Aida pernah menawarkan Aida untuk tinggal di rumah mereka. Namun, Aida memilih tinggal di rumahnya yang reot itu karena merasa nyaman di rumah sendiri. Kini, besar harapan Aida mendapat bantuan dari pemerintah daerah setempat untuk perbaikan rumahnya.
Air hujan masuk ke dalam rumah karena genting bocor menjadi hal biasa terjadi di rumah Aida. Namun, ia kerap was-was dengan keselamatan dirinya dan keponakan atas kondisi rumah yang ditempati ini. Harapannya sih bisa dibongkar, karena takut tinggal di sini dalam keadaan ini. Apalagi kalau hujan kencang terkadang takut saja, ucapnya. Sementara itu, Kepala Desa Cimanggu, Suwardi mengatakan pihaknya telah mengajukan proposal permintaan bantuan ke pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk perbaikan rumah Aida selama 5 tahun berturut-turut. Sebab, tempat tinggal yang ditempati Aida sudah sejak lama masuk kategori rumah tidak layak huni, atau RTLH. Namun, hingga kini pengajuan tersebut tidak membuahkan hasil. Jadi, rumah ini sebenarnya sudah tidak layak pakai, sudah diajukan beberapa kali ke dinas, tetapi tidak pernah digubris. Jadi, hingga saat ini belum terrealisasikan, ujar Suwardi.